Saya bisa orang-orangnya gimana sih kemarin orang sendiri sampai sampai SMA yang kurang lebih Ya, halo tes. Eh, Kedengeran teman-teman? gimana Dengar bang, Dengar dengar ya? dengar. Oke. Jadi Sorry tadi kita coba YouTube ternyata kayaknya keblok deh dari YouTube-nya, nggak tahu kenapa. aman aman aman. Iya, oke. Ke Dina kita mungkin boleh ini ya, suaranya kata-kata ya. langsung aja ya. Sebentar. Oke, oke, bro. Oh iya, mungkin saya on comment confirm juga ya. Sudah terlihat. Juga. Saya dibantuin juga ya. Oke, selamat malam, selamat datang teman-teman semua. Jadi, pertama-tama perkenalkan nama aku Dina Akmila dan kakak. Ya, saya Dwiki jadi Kusumo. Jadi kita berdua adalah fasilitator di program Google Cloud Architect Facilitator di grup 38. Jadi 38 ini nama grupnya ya. Jadi kita ini grup yang ke 38. Oke, next. Nah, untuk teman-teman yang masih kebingungan cara pendaftarannya bagaimana, kami sudah sematkan dan sudah dimasukkan juga di deskripsi grup ya. Jadi teman-teman ini Diki, apakah ini sudah direkam? Sudah direkam. Ya, aman. Oke. Nanti rekamannya kita share juga ya ke teman-teman. Jadi link pendaftarannya itu ada dua, yang ada yang atas nama aku dan atas nama Kak Diki. Jadi teman-teman di sini itu bebas nih mau milih yang mana aja, mau link pendaftaran yang pertama ataupun yang kedua itu sama aja gitu. Jadi bebas tergantung teman-teman. Next. Oke, nah apa sih Google Cloud Architect Facilitator ini? Nah, Google Cloud Architect Facilitator ini sebelumnya juga pernah diselenggarakan di tahun 2024. Nah, program ini merupakan pelatihan berbasis gamifikasi. Gamifikasi itu kayak gimana sih Kak? Nah, jadi kita itu punya target belajar nih. Nah, per minggunya itu ada target belajar yang harus kita selesaikan. Itu. Kita itu belajar apa Kak? Kita itu belajar mengenai Google Cloud dan juga mengenai AI. Nah, untuk pembelajarannya itu kita harus menyelesaikan beberapa kelas untuk mendapatkan poin arcade. Nah, untuk apa sih poin poin arcade ini nanti bisa ditukarkan dengan merchandise eksklusif dari Google. Nah, tambahan juga untuk program ini gratis ya 100% dan untuk pengiriman paket dari Google juga nanti 100% gratis ya teman-teman. Programnya ini dimulai pada tanggal 15 Juli sampai dari mulai jam 9 ya. Tadi aku juga udah mengasih info di grup ya. Aku saranin untuk daftar di jam 11 karena takutnya itu overload gitu yang daftar. Nah, jadi tadi yang udah daftar di jam 9 itu udah termasuk yang pendaftaran yang valid ya. Kalau teman-teman tadi bisa akses form sebelum jam 9 dan berhasil daftar, itu teman-teman harus melakukan pendaftaran ulang gitu ya. Nah, pendaftarannya juga sampai 9 September jam 11.59 malam gitu. Nah, kalau disarankan untuk daftar lebih awal gitu nanti. Nah, kalau kita daftarnya di tanggal 9 nanti akan mepet ke deadline sehingga target belajar kita tidak akan terpenuhi gitu ya, teman-teman. Oke, next.
Nah, alur program itu gimana? Alur program dari program ini yaitu yang pertama peserta mendaftar. Nah, buat teman-teman yang udah mendaftar tadi di jam 9 itu terhitung valid ya sampai 9 September itu juga terhitung valid. Tapi kalau teman-teman daftar di 9 September itu mepet banget ke deadline pembelajarannya gitu. Jadi nggak efektif nanti pembelajarannya. Jadi diusahakan kita daftar lebih awal gitu. Selain itu juga ini tuh kan daftar di awal. Nah, jadi setiap minggunya itu ada arcade yang harus kita selesaikan. Nah, itu nanti akan jadi poin juga. Nah, untuk satu hari itu kuotanya 12 lab. Lab itu gimana? Lab itu praktek. Jadi buat teman-teman tadi yang udah ngeakses beberapa kelas gitu untuk random credit nih. Tadi juga ada yang beberapa yang salah. Kayaknya tadi teman-teman itu random credit tapi malah pakai akun pribadi. Nah, karena pakai akun pribadi malah jadi mengarahnya ke Google Cloud Platform yang tadi harus memasukkan kartu kredit. Nah, kita itu nggak mengarah ke situ gitu. Nah, saat mengakses Google Cloud Platform, teman-teman mengikuti tautan, itu email sama kata sandinya itu sudah disediakan. Jadi teman-teman harus mengikuti email dan kata sandi tersebut, jangan pakai akun pribadi gitu. Nah, peserta akan menerima kredit. Peserta akan menerima kredit 1 kali 24 jam. Nah, kreditnya itu 16 kredit ya, 600 kredit itu. 1 kali 24 jam itu nanti pengiriman emailnya gitu. Jadi kalau teman-teman daftar sekarang, terus kenapa kak aku udah daftar gak ada email? Nah, emailnya itu paling tidak dikirimnya maksimal 1 kali 24 jam. Jadi teman-teman tunggu aja dulu. Peserta belajar mandiri bersama fasilitator dan bersama fasilitator. Nah, teman-teman di sini bisa belajar mandiri. Belajar mandiri gimana kan? Jadi nanti itu di setiap kelasnya itu ada perintah-perintahnya gitu. Teman-teman bisa baca dan teman-teman bisa explore juga nih sendiri. Teman-teman belajar dari situ try and error. Kalau misalkan emang benar-benar kesulitan, teman-teman bisa hubungi fasilitator. Gitu. Kemudian, peserta meraih milestone dan version. Jika peserta berhasil menyelesaikan berbagai tugas atau milestone yang diberikan, peserta akan mendapatkan poin yang nantinya dapat ditukar dengan berbagai merchandise menarik dari Google Cloud. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan tadi di awal, jika teman-teman memenuhi target belajar, teman-teman bukan hanya dapat ilmunya aja gitu. Jadi teman-teman juga dapat merchandise eksklusif dari Google. Bapak apa? Jimbun. Eksklusif dan original dan Nah, ini elektr. selanjutnya program berakhir dan hadiah dapat ditukar. Nah, teman-teman bisa mendapatkan hadiah ini ketika programnya berakhir. Jadi, programnya udah selesai, teman-teman Aku kurang. Pakai apa? Kurang sendiri, Bang. tolong bantu di unmute. Oke, next dulu. Jadi ini aku lihat juga ada pertanyaan nih. Dapat sertifikat atau enggak? Oh maaf ya, kecepatannya. Maaf. Dapat sertifikat atau enggak? Jadi nanti itu dapatnya berupa kayak gini nih, badge ya. Jadi teman-teman selesai kelas, nah dapat ini satu, dapat ini juga satu. Tapi ini juga bukan yang nggak bisa di-share. Ini bisa di-share ke LinkedIn teman-teman gitu. Jadi teman-teman itu bisa nge-share kalau teman-teman udah belajar kelas-kelas ini gitu di Google Cloud Skill. Ada 3 jenis badge yaitu ada Skill Boost Arcade Games, ada Google Cloud Skill Boost Badges, dan ada Skill Boost Arcade Trivia. Nah, selanjutnya lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Kak Devi. Silakan Kak Devi. Teman-teman kalau ada pertanyaan di kolom chat aja ya. Boleh ya, Jadi di jawab. kolom chat ya. Nanti kita runtut aja ya, Kak Dina ya.
Oke, selamat malam teman-teman semua ya. Mungkin tadi sudah perkenalkan dari Kak Dina. Kebetulan nanti teman-teman bisa kenalan lah ya di LinkedIn masing-masing fasilitator tadi sudah ada di PPT. Nanti mungkin after, tadi ada yang tanya ya, after ini nanti kita bakal PPT-nya bakal kita share di grup ya Kak Dina ya. Oke, terus untuk selanjutnya ini adalah milestone point arcade. Nah, tadi yang sudah dijelaskan Kak Dina adalah eh, poin-poin yang bakal teman-teman kumpulkan ya. Jadi setiap target itu ada poin-poin penyelesaian. Jadi nanti kita jelaskan ada arcade games tadi ya, yang di sini ya. Arcade games, Google Cloud Skill, sama arcade trivia. Nah, itu bakal jadikan poin. Kalau teman-teman menyelesaikan, misalkan contoh ya, yang pertama ini, teman-teman menyelesaikan 4 arcade game nih, yang batch-nya seperti ini. Nanti saya contohkan mungkin di akun saya, nanti bakal saya cek juga. Oh ini dua ya, kebalik nih. Ada yang code base, arcade sama batch, terus satu lagi trivia. Nah, masing-masing em, apa namanya target penyelesaian tadi itu ada poinnya teman-teman sekalian atau kakak-kakak sekalian ya. Jadi kalau di sini totalnya adalah 18 arcade point gitu. Jadi semua teman-teman menyelesaikan ini dapat 18 poin. Tapi kalau teman-teman menyelesaikan 6 arcade, 6 trivia, 20 skill badge itu total 32 poin. Jadi sebenarnya ini kan totalnya adalah 22 ya kalau di sini dilihat yang nomor 2. Nah, itu dapat 10 poin. Jadi kita dapat 32 poin totalnya. Nah, nantinya poin ini bakal teman-teman simpan gitu ya. Bakal teman-teman capai. Nantinya bakal teman-teman dapat nih arcade prize. Nah, ini yang teman-teman bakal dapat nanti ketika istilahnya merchandise lah dari Google. Dan ini semua free ya teman-teman. Semua free. Yang penting teman-teman dapat poinnya nih. Nah, minimal poin yang didapatkan oleh arcade prize. Nah, teman-teman setidaknya yang nomor 2 nih yang teman-teman targetkan. Nah, ini harusnya teman-teman bisa sih dalam waktu tadi Kak Dina sudah bilang ya dari mulai hari ini sampai tanggal 9 September 2025 nanti. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa mencapai yang inilah setidaknya. Tapi kalau teman-teman bisa dapat poin lebih, ya teman-teman bisa bisa mengejar lah gitu ya. Bisa mengejar dari eh, poin-poin yang teman-teman kumpulkan ya dari awal teman-teman istilahnya penyelesaian targetnya sudah terpenuhi. Nah, jadinya setidaknya teman-teman sudah dapat poin dan dapat merchandise dari Google gitu karena eh, tahun kemarin ya pengalaman saya itu free teman-teman jadi nggak perlu bayar istilahnya bayar ini ya Kak, apa pajak dan lain-lain itu free dari Google yang ditanggung jadi kita dapat ini aja langsung dapat merchandise tapi memang untuk merchandise ini kemungkinan agak lama ya Kak Dina ya kemungkinan agak lama dapatnya karena eh, kita selesai September mungkin dapatnya itu di bulan after Desember ya 1 bulan atau 2 bulan ke depan gitu ya nanti kita bakal info kembali ya Kak Dina ya, untuk ini terus selanjutnya yang tadi keterangan tadi ya catatan ya jadi eh, untuk peserta itu hanya milestone tertinggi yang dicapai bukan akumulasi jadi teman-teman jadi kalau teman-teman dapat 40 yang 32 nih ya 32 lah 32 ya teman-teman dapatnya yang ini aja gitu dan kalau yang paling tinggi misalkan 65 ya teman-teman dapatnya ini bukan ini dan ini gitu ya tapi dapatnya ini aja gitu yang 65 poin bukan ini teman-teman borong gitu ya jadi nggak semua diborong bisa diambil gitu teman-teman jadi yang poin tercapai itulah yang diambil terus dapat diredem ya melalui website Arcade Global ya. Nanti bakal kita info juga sih caranya gimana. Terus
cut-off date baru dibuka sekitar Desember. Nah, ini mungkin yang tadi saya bilang kemungkinan di bulan-bulan setelah September itu baru bisa teman-teman redeem ya, kata kutip. Terus juga seluruh biaya pengiriman termasuk pajak dan bea cukai ditanggung oleh Google. Jadi teman-teman tidak perlu membayar sepersen pun ya, gitu teman-teman. Jadi kalau mau redeem, teman-teman itu setidaknya eh, ketika menerima reward harus maksimal 12 minggu ya untuk redeemnya. Jadi jangan kelewat. Jadi teman-teman sudah capek-capek poin tapi nggak bisa dapat merchandise dari Google karena sudah melebihi waktu 12 minggu gitu ya teman-teman. Terus ada aturan baru nih teman-teman. Jadi untuk per hari teman-teman bisa melakukan pengulangan lab itu adalah 15 kali ya per item ya Kak Dina ya. Jadi ada aturan baru, jadi nggak teman-teman setidaknya jangan istilahnya kalau mau coba-coba di pertama ya nggak apa-apa, tapi sebaiknya jangan sampai lebih dari 15 kali gitu ya Kak Dina. Oke, paling seperti itu dari kita untuk contoh-contohnya. Ada pertanyaan dulu kali ya dari teman-teman. Ini ada pertanyaan nih dari Kak Rahmat. Wajib punya laptop nggak Kak untuk menyelesaikan gamenya? Ini cuma Kak Dwiki bisa diingatkan. Iya, tadi ada yang tanya ya, wajib punya laptop? Iya sih, tapi sebaiknya kalau nggak punya pakai tab gitu, tapi sebaiknya pakai laptop ya, karena kalau teman-teman buka buka lab ya, contohnya ini ya, kita kita coba deh. Ini contoh, jadi teman-teman nanti pakai Google Cloud Skill Cloud Skill Boss Google ya. Nah, teman-teman bisa ikutan ini, misalkan Start Lab, itu harus setidaknya karena pakai Ignito bisa sih pakai tab ataupun apa, setidaknya tab ya. Tapi kalau HP kayaknya jangan sih gitu. Nah, ini bisa buka sini Soalnya ada teman-teman. beberapa Mm, ya lanjut nggak apa-apa. link juga di situ ada ketentuan visi gitu. Nah, yang kayak gini-gini teman-teman harus Nah, copy paste gitu gini nih agak sedikit ribet ya. nah Sebenarnya bagi bisa sih tapi teman, agak ribet aja gitu buat teman-teman ya. nah bagi teman, ya. Nah bagi teman-teman tadi mungkin ada yang salah itu pas start lab ini nih kayak gini. Lu pakai akun sendiri yang tadi malah nyasarnya ke Google Cloud Platform gitu. Nah, Oh harusnya iya, pakai eh, betul. username sama password yang udah disediakan gitu. Ya di sini. Ya, betul yang di sini ya, Kak Dina ya. Di username, password di sini. Ya, Nah, nanti teman-teman bisa utak-atik nih di sini. Ini udah otomatis free lah gitu ya. Misalkan ini disuruh, ini kita kasih contohnya Kak Dina kali ya. Disuruh create virtual machine lah di sini ya contohnya. Ini mungkin ya boleh dicoba-coba aja sih. Temporary. Kita sorry. sama kayaknya tadi ada beberapa yang udah Starlab nih, tapi kreditnya nggak masuk. Nah, itu mungkin Starlabnya kecepatan gitu. Jadi teman-teman tunggu dulu aja 15 menit minimal gitu ya. Langsung keluar lab gitu. Mungkin karena kecepatan gitu ngerjain labnya, jadi nggak terdeteksi mengerjakan. Bisa juga kayak gitu. Ya, ini contoh-contoh kita kasih contoh ini ya teman-teman.
Yang penting teman-teman ngikutin ini ataupun bisa cek di YouTube ya Kak Dina ya untuk ininya. Nah, Zenroll misalkan di sini contohnya viewer ya. Jadi ngikutin step by stepnya, terus tinggal ini misalkan viewer gitu ya. Terus di save. Nah, ini kan harusnya udah ke input ya teman-teman. Udah ke input, kita cek progress. Nah, ini agak lama kadang-kadang sih. Hmm, nah, udah ya. Jadi kadang mesti berkali-kali ya teman-teman. Takutnya di sini kita udah update, di sini belum nih, perlu diulang kadang. Oke, satu. Editor, sorry. Nah, ini juga dicek nih yang dialog flow gitu ya. Misalkan dialog flow, kita tinggal search aja sebenarnya sih. Nah, ini tinggal enable. Yang penting ikutin dari sini. Nah, ini udah ke enable. Kita tinggal cek progress. Nah, ini udah ya. Unit go to start. Ya, sorry. Oke. Nah, kalau udah harusnya nanti kadang juga ini nih. Di sini kita udah selesai sebenarnya, tapi di sebelah kanan kadang checkpointnya belum 100 nih. Nah, teman-teman perlu perlu double check juga ya di sini bagian sini gitu. Nah, kalau sudah oke 100 persen, teman-teman jangan lupa end lab gitu sih. Oke. Nah, ini bisa komen atau enggak juga nggak apa-apa sih. Nah, seperti itu. Nah, nanti bakal terdetek kalau progres kita ke pas ya, teman-teman. Terus yang tadi batch-batch ya, batch-batch mungkin ini contoh aja ya, waktu tahun kemarin saya pernah, terus teman-teman bisa share di LinkedIn nih, di profilnya teman-teman. Jadi kayak apa namanya? Sertifikat gitu, teman-teman ya. Ya memang kita nggak dapat sertifikat resmi dari Decoding atau Google, tapi teman-teman bisa dapat batch-batch di sini ya, gitu sih contohnya. Oke, ada lagi? Ada nih pertanyaan terkait mengajak teman itu benefitnya apa saja ya dan teknisnya bagaimana? Mungkin Kak Diki bisa ke halaman website Asen Fasilitator Oke, sebentar. yang website Yang ini ya. ada ya, ada program gitu, programnya namanya nanti ya, bentar kita ke websitenya dulu, nanti aku jelasin. Ya, sudah Kak. Ya, di affiliate, di program affiliate ini jadi eh, Kak Farhan nih yang bertanya. Jadi mungkin Kak Farhan ini mengajak temennya gitu ya. Nanti Kak Farhan ini dapat apa sih gitu dari ngajak temennya. Di bagian paling atas Kak ada pilihannya affiliate. Oh ini ya. Nah, itu Sorry. di dekat. Ya, nah. Jadi di sini di program Adsense Google Cloud Adsense Facilitator 2025 ada program baru nih. Nah, namanya adalah Arcade Affiliate. Nah, bisa di zoom dikit Kak? Kurang dikit. Nah, ini tuh hadiahnya bisa teman-teman lihat ya di sini ada untuk pemenang juara ke-1 ada MacBook Air. Terus untuk 2 orang pemenang ada headphone, ada Redmi Watch dan ada Tokopedia Gift Card juga untuk 15 pemenang. Nah, caranya itu dengan teman-teman
daftar dulu nih Google Code Archive Facilitator. Nah, teman-teman di sini udah pada daftar kan? Berarti teman-teman udah memenuhi persyaratan yang nomor pertama. Kemudian yang kedua, bergabung sebagai Archive Affiliate 2025 dengan mendaftar melalui link ini ya, di sini ada di bisa diklik Kak linknya. Kita nanti teman-teman coba aja ya. Diklik linknya yang ini di coding ID /affiliate archive gitu ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan link referral saat berhasil melakukan pendaftaran sebagai affiliate. Nah, teman-teman link teman-teman sendiri gitu misalnya Kak Farhan nih. Jadi nanti Kak Farhan dapat link Kak Farhan sendiri gitu dari decoding dari Google Code Archive dikasih gitu linknya. Terus tinggal Kak Farhan sebarkan gitu. Oke, bentar ya yang raise hand. Kemudian yang keempat, ajak kerabat Anda melalui mendaftar menggunakan link affiliate teman-teman yang teman-teman dapatkan nih. Jadi daftarnya pakai link teman-teman gitu. Kemudian teman-teman juga ada syarat, salah satunya ya ada beberapa syarat juga, yaitu pakai Twibbon program untuk satu slide, ada ya di situ juga poster juga 2 slide. Tuh, jadi teman-teman bisa baca detailnya di situ. Terus yang kelima, unggah dan upload Twibbon dan poster dalam satu post terdiri dari 3 slide. 3 slide itu yang mana? Yang tadi itu Twibbon program, terus 2 slide lagi poster program gitu. Nanti teman-teman share aja di sosial media, bisa di Instagram atau juga di LinkedIn. Terus itu juga ada yang selanjutnya persyaratan nomor 6, follow tag @decoding minimal 3 kerabat di postnya tersebut, tidak perlu di-mention pada caption. Kemudian yang ketujuh, pastikan nih media sosial teman-teman ini aktif, bukan second account. Siapa nih yang punya second account? Nah, jangan pakai second account itu atau fake account juga, dan jangan juga di privat publik aja gitu. Kemudian kan bisa dikatakan teman-teman juga nanti bisa melalui leaderboardnya secara berkala ya. Itu leaderboard itu bersifatnya sementara dan belum divalidasi oleh tim decoding. Itu ya mungkin teman-teman. Oke, dari Kak Galang mungkin itu aja yang dijelasin dari tentang program affiliate ini. Teman-teman bisa langsung mengunjungi websitenya ya. Website resminya ada di deskripsi grup. Oke. Kita ke pertanyaan mana dulu nih Kak? Yang di kolom chat apa yang raise hand dulu? Boleh deh yang raise hand dulu, nggak apa-apa. Boleh yang raise hand dulu, nggak apa-apa. Oke, yang raise hand silakan ke Kak Galang. Oke, baik. Terima kasih Kak atas waktunya. Izin bertanya Kak, untuk yang door prize-nya tadi itu, sistemnya kalau misalnya kita udah memenuhi poinnya, itu akan pasti dapat atau diundi gitu ya Kak? Lalu pertanyaan yang kedua, untuk game arcade-nya itu, apakah kalau yang dijelaskan tadi kan badge-nya untuk mendapatkan badge-nya itu 3 ya? Kalau misalnya semua game itu diselesaikan gitu, apakah bisa? Dan perharinya kalau nggak salah itu 15 ini saja Kak, kayak 15 time lapse-nya itu. Mungkin itu Kak. Oke, kalau untuk yang pertama tadi berarti ini ya, Galang ya, buat apa namanya, hadiahnya itu sebenarnya eh, nggak ada ini sih, nggak ada undi atau apa, dan itu yang penting Galang sudah daftar di eh, price-nya nanti gitu untuk poinnya. Nah itu ya nanti kita bakal share untuk how to submitnya gitu ya Kalina ya. Terus
Yang kedua tadi itu yang time lapse ya. Iya, Betul Kak. kali. Iya, Kak, yang time lapse-nya. Yang time lapse. Oh, jadi kalau time lapse ini memang per lap ya, jatuhnya per lap itu 15 kali gitu sih. Jadi per hari sebaiknya jangan lebih dari 15 gitu Bang. Takutnya bakal keblok karena eh, Google Cloud ini jujur ini semua negara pada join semua gitu sih. Enggak hanya di Indonesia, mungkin di luar negeri juga kena. Nah itu kenapa Google membatasi, yaitu salah satunya gitu sih Bang. Oke, baik. Terima Iya, kasih, Kak. iya, baik. Kalau Kak Dina ada lagi? Kalau ada yang raise hand lagi Kak dari Farah Rahmat. Iya, boleh. Iya, Boleh silakan Kak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak, mau tanya nih Kak, aku mau ngerjain nih, tapi dari browsernya itu muncul the access code incorrect. Itu gimana ya Kak? Apa kodenya salah? Terima kasih. Incorrect ya. Sebentar, incorrect di Google Cloud Skill bosnya kah? Ke Rahmat. Apa udah tak kirim di grup lah, aku juga kurang tahu ya Kak ini. Di Cloud Skill bosnya Kak. Nah ini kan udah masuk lab ya contohnya. Pas Hmm, error di mananya kah? sebentar. Ketika aku mencet level 1 loh Kak. Level 1, habis itu tak mencet join games. Itu kan disuruh masukin kode. Habis Mhm. aku masukin kode yang di grup loh Kak. Apa Hmm, kodenya salah kali ya Kak? Mohon iya. pencerahannya Kak. Kodenya kayaknya saya. Oh, itu kayak kode itu ya Kak Dina ya. Kode apa dari email ya? Yang di Mhm. kakak masukin kodenya yang di deskripsi grup. Iya, apa salah? Nah, itu bukan bukan kode buat gamenya Kak. Kalau kode buat game ada di websitenya Kak. Di bagian mana ya Kak? Di bentar di website di Silabus coba. Nah, ini Kak kode aksesnya yang ini belum Oh, iya. kami ini ya. Nah, iya. Ya, Ya di ini. silabus. Nah, kode aksesnya yang ini nih, misalkan nih level 1, itu tuh yang satu key security gitu. Oh, oke. Kalau kamu tuh ngerjain pakai HP nggak apa-apa Kak? Saya belum punya laptop. Kalau di HP mungkin nanti pas Google Code Skill Toolsnya nih Kak, kayak takut kayak ada pengerjaan nih, kayak codingan, kayak gitu tuh, itu gak bisa kalau pakai HP, kalau tahu aku ya. Kayak pakai code konsol, nggak bisa itu pakai HP. Jadi lebih prefer pakai komputer, kalau pakai tab gitu. Oh, alah. Itu nanti untuk proses apa namanya pengerjaannya itu diarahkan atau tidak Kak? Dan seperti yang tadi dijelaskan ya, teman-teman bisa belajar mandiri dulu karena memang sudah di sini tuh emang kita tuh di belajar mandiri karena nanti kalau teman-teman dapat kesulitan gitu yang nggak bisa teman-teman selesaikan bisa minta bantuan kami. Gitu. Tadi di slide pertama dijelaskan seperti itu Kak. Jadi memang si tugas-tugasnya itu udah ada nih tahapan-tahapannya apa aja, misalkan
tahapan 1 ini, tahapan 2 ini. Oke. Ya, Jadi Oke, Kak. nanti link Oke, kalau emang susah banget udah buntu gitu. Oke. terima kasih ya, Kak. Assalamualaikum. ya, waalaikumsalam. Ya mungkin tambahan nih Kak Dina, ini nanti Waalaikumsalam. ada yang kita bisa share kali ya YouTube dari resmi dari Google ya. Kayak contoh-contoh preview-previewnya nanti teman-teman bisa cek link cara-cara tadi. Ini sebenarnya ada di silabus yang di sini. Gitu sih. Nanti kita share juga. Oke, mungkin ini Nah, kita ke kolom chat lagi ya. Sambil ini di start aja tutorial. Untuk cek total poinnya gimana Kak? Apakah dihitung manual dari badge yang kita dapat? hmm, yang mana Kak Dina kita mau tadi? Sorry, sorry. Yang ini ya, Yang itu tuh yang checkpoint. yang cek total poin ini ya. Oke, kalau poin kita bisa share nanti ketika ini ya, per minggu ya Kak Dina. Nanti kita bakal share, jadi teman-teman yang mengikuti fasilitator dari Kak Dina atau saya, nanti per minggu kita bakal share di grup ya. Nanti listnya bakal kelihatan siapa-siapa aja poin-poinnya, nanti teman-teman eh, bisa lihat gitu ya. Teman-teman udah bisa dapat mana nih gitu poin-poinnya. Nanti tiap minggu bakal kita share. Terus mi- diundi ya. Ya, Kak Dina lanjut. Ya, Kak Dina lanjut. Permisi Bapak, apakah semua dapat atau diundi ya untuk merchandise-nya? Untuk merchandise, semua peserta yang menyelesaikan sesuai target pembelajaran itu dapat merchandise, pasti dapat ya. Jadi nanti diundi, nggak ada pengundian gitu. Jadi teman-teman yang udah dapat poin sesuai tadi merchandise yang udah ada di slide ya tadi 65 poin dapat apa aja. Nah itu tuh nanti nggak diundi dulu, teman-teman pasti dapat gitu karena penukarannya juga di website resmi punya Google ya. Dan di sini ada yang tanya eh, dimulainya tanggal berapa Kak? Dari hari ini Kak, mulainya dari tanggal 15 Juli 2002. Atau ini tuh mulai program apa mulai penukaran merchandise ya? Kak Rizky, kalau penukaran merchandise tadi kemungkinan Desember ya Kak? Iya, tadi sesuai info dari Kalau tim Google ya. Ya ini. Oke, next ada pertanyaan lagi. Eh, Kak mau lihat list yang udah terdaftar, bisa nggak Kak? Teman-teman udah dapat email belum ya? Kalau 1 kali 20, teman-teman tunggu dulu ya 1 kali 24 jam. Berarti kalau misalkan teman-teman daftar di jam 9 pagi tadi, berarti tunggu sampai besok dulu ya, jam 9 pagi. Terus kita juga belum dapat data pesertanya gitu. Jadi teman-teman yang udah daftar jam 9 pagi ke atas itu aman, dan kalau yang daftarnya dari sebelum jam 9 itu harus daftar ulang ya. Oke, next. Kemudian riset hariannya di jam berapa Kak? Riset harian tadi mungkinnya yang 15 kali percobaan. Nah itu tuh jadi gini ya teman-teman. Teman-teman itu mengerjakan mengerjakan hari ini tuh dari pagi misalnya jam 7 itu
kalau udah 15 kali percobaan, nanti bisa coba lagi di 2 jam kemudian. Tapi itu juga nyobanya cuma 1 kali. Terus teman-teman harus nunggu lagi 2 jam kemudian gitu. Jadi emang per harinya itu 15 ya maksimal. Itu juga apa namanya? Mengurangi kayak kecurangan gitu ya. Jadi kalau 1 hari itu maksimal 15. Jadi teman-teman kerjain aja sesuai itu ya 15 sehari. Jadi untuk 2 bulan itu kalau 1 hari 15 set itu jadi banyak ya. Kita menyelesaikan poinnya Kak. Oke Kak Diji, bantu jawab mungkin pertanyaan dari Kak Daniel Sinaga. Kita menyelesaikan poinnya katanya. Baru menyelesaikan poin ya. Eh, Kalau saya sih, kalau yang dulu ya, ini paling karena beberapa ini saya ya cek di YouTube ya, cek di YouTube cari-cari yang mudah dipahami. Nah itu poin-poin penting lah gitu ya. Kalau kita mentok gitu, sebenarnya juga kita sebagai fasilitator paling kita coba double check ada tutor yang mudah nggak buat teman-teman yang diikuti, terus kemudian teman-teman bisa selesaikan. Nah itu teman-teman setidaknya seperti itu. Jadi sebaiknya nanti kalau misalkan mentok coba kita carikan di YouTube ya yang teman-teman mudah dan diikuti gitu ya. Seperti itu. Terus eh, maksimal mengenai waktu pengerjaan ya. Ya tadi paling lama itu kita kalau paling cepat ya secepat-cepatnya sih. Kalau paling lama ya paling ini ditunggu sampai 16 September. Terus dari HP gimana? Agak sulit sih. Ya jujur ya tadi kali ini agak sulit. Saya masih S1 laptop pendidikan. Oh ya, ini SMA harusnya ya. Karena kalau masih kuliah, hmm, nggak bisa ya ini. Ada yang keblok ya, Kak Dina ya. Tadi infonya KTP doang sih ya. Kok ada yang keblok lagi? Yang bertanya Kak yang belum umur Ya. 18 tahun tapi memiliki KTP saat mendaftar di TSD itu diinput tahun lahir berbeda dengan yang di KTP karena kalau under 18 akun email akan diblok 14 hari. Terima kasih sebelumnya. Ya emang persyaratannya itu harus 18 tahun, tapi tadi aku konfirmasi lagi ternyata harus memiliki KTP gitu. Tapi kalau emang katanya harus memiliki KTP gitu. Terus ini di blog itu jadi kalau under 18 ini langsung di blog berarti memang harus 18 tahun oh teman-teman itu. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang kurang dari 18 tahun mungkin bisa ikut di tahun berikutnya gitu. Itu mungkin ya Kak. Iya, mungkin itu seperti itu ya. Betul. Oke. Kak, mohon maaf mau nanya. Kalau misalkan emang uh, umurnya belum 18 tahun tetapi pakai data kakak atau siapa gitu, itu bisa nggak Kak? Hmm, ya. Kalau saya sih takutnya ini ketika pengambilan hadiah sih nantinya bisa sebenarnya bisa aja coba takutnya pas pengambilan hadiah itu harus nunjukin KTP atau NPWP gitu kalau pengalaman saya gitu. Iya. Iya gitu ya Kak Dina ya Jadi kan pengambilan paketnya hadiah. memang dari luar negeri gitu. Tapi ya kayaknya bisa sih. Paling nanti data kakaknya gitu ya. Kalau kakaknya udah lebih dari 18 tahun, berarti mungkin nanti tercatat data dari kakaknya gitu yang udah lebih dari 8. Tapi kalau aku sih lebih saranin ikut yang tahun depan sih. Gitu.
Oh ya Kak, baik Kak, terima kasih. Keren ya. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Abdul Rahman Saifullah. Maksud 15 kali Android itu gimana, Kak? Setiap labnya atau gimana? Kalau kemarin-kemarin sih aku nyoba itu bukan setiap lab gitu. Jadi emang semua lab gitu. Jadi akumulasi dari beberapa lab. Jadi enggak cuma satu lab ini maksimal 15. Jadi kalau teman-teman udah mengerjakan lab 1, 2, dan 3, kalau udah 15 kali itu udah gak bisa lagi mengerjakan di hari itu. Meskipun semuanya itu berhasil gitu. Jadi semuanya itu berhasil dan sukses. Tapi kalau udah lebih dari 15 kali pengerjaan itu gak bisa lagi ngerjain lab selanjutnya gitu sih. Kalau yang kemarin-kemarin aku coba. Jadi prefer satu hari 15 lab aja. Cukup. Yes, itu juga udah lumayan. Then next. Dari Kak Sidik Toha. Lihat poinnya di mana, Kak? Lihat poinnya. Tadi sudah dijelaskan sama Kak Aditi ya. Nanti per minggunya akan kami beri sampai gitu poin dari teman-teman ini. Tapi bisa juga sih nanti kita berikan website itu untuk menghitung poin teman-teman itu untuk gambaran. Soalnya tahun kemarin juga ada sih website yang kayak, jadi kalau teman-teman mau tracking progres teman-teman itu kayak di mana. Mungkin nanti ya diinfoin lagi. Untuk kredit itu sendiri, apakah digunakan untuk menukar jika ingin Starweb? Kak Dwiki, bantu jawab. Yang pertanyaan dari Kak Pajat Perdana. Wajar ya. Kredit sendiri untuk digunakan menukar ketika start lab. Oh iya, ada beberapa ini ya kredit. Tapi kalau bisa dilihat sih harusnya kredit yang teman-teman punya itu sepengalaman saya itu aman sih kalau untuk beberapa ini kayak saya contohnya yang tahun kemarin dengan poin yang kita dapat dari Google secara default itu bisa menyelesaikan kok. Tenang aja aman. Terus selanjutnya izin bertanya Kak, kalau sudah mengerjakan lab langkah selanjutnya, ya, yang penting teman-teman mengikuti silabus yang di sini ya. Ada bertingkat. Nah, game-gamenya ini em, 2 bulan ya jatuhnya ya 2 bulan ya. Jadi setidaknya teman-teman kalau mau menyelesaikan bisa eh, dilakukan ya. Terus yang penting mengikuti silabus. Kalau roadmap belajarnya tetap sama ya tadi kita memakai silabus yang sudah di sini ya kita share. Nah, teman-teman setidaknya mengerjakan silabus yang di sini. Jadi teman-teman bisa double check di sini silabusnya. Ya, teman-teman harus mengikuti. Terus panduan ya, panduan quick. Oh ya, ini maksud saya tadi buat contoh aja ya. Kebetulan untuk get ini contohnya kalau ketika get itu ya, ketika get freedom di awal memang ini. Tapi kalau teman-teman nanti silakan diikuti untuk silabus masing-masing ya, gitu. Terus PPT, ya nanti PPT dikasih kredit masuk apa nggak masuk bisa mengerjakan lagi Kak. Hmm, harusnya sih yang tadi saya bilang ya. Yang pertama kalau kreditnya
kreditnya itu harusnya aman ketika mengerjakan skill boost tadi ya. Kebetulan saya udah beberapa kali ikut ini, harusnya nggak masalah. Terus Kak, kan ada satu arcade yang hangus hari ini kalau kita daftar belum selesai. Harusnya nanti teman-teman setidaknya bisa mengikuti arcade yang masih bisa diikuti ya, gitu. Nah, harusnya aman sih. Yang penting teman-teman mengikuti arcade-arcade level-level ini ya, diselesaikan. Lebih dari 15 menit nggak masuk, harusnya masuk sih ya Kak, Kak Dina ya. 10 menitan lah ya. Yang masih masuk sih. Mm-mm. Yang penting teman-teman dicek juga alamat yang teman-teman daftar dan cloud skill boostnya sama, harusnya aman. Nanti kelihat dari kreditnya ya. Nanti ada historinya, teman-teman bisa cek Nah, di di situ sini. ada kreditnya. Ya, nanti ada historinya. Nah, ini mungkin dulu saya pernah Kadang, Mm-mm. Nah, ini kadang waktu dulu. juga di bagian profilnya itu nggak langsung tampil sih berapa Betul. kreditnya, tapi kalau di history ada gitu. Jadi ditunggu dulu aja. Ya, nanti coba dicek history di bagian ini ya, Kak Dina ya. Di kredit, Ya, di bagian di Cloud Boss kredit. Nah, ini contohnya yang kayak kalau tahun yang Nah, ini contoh yang tahun kemarin saya ikut, kebetulan ini ya dapat 9 kredit gitu. Eh, Apalagi ya? Masih ada lagi nih. Lumayan banyak ya. Pengerja kode referralnya mana Kak? Ada di grup ya, Kak Dina ya. Tergantung teman-teman mau. kode referral ini. Maksudnya Kak Oh Rahmat ya, Kak ini Rahmat. join affiliate, bisa open mic aja. Jadi gitu. Ada affiliate. Nah, gimana Kak kode referral apa nih? Katanya ikut affiliate atau gimana? Ya mungkin kalau referralnya ya itu harusnya ketika daftar ya Kak Dina harusnya ada sih. Kalau misalkan referralnya player ya. Nanti mungkin nunggu nunggu kirim email. Mm-mm, Ya, tapi nunggu email aja sih. 1 kali 24 jam paling kayak gitu sama. mm-mm. Oke. Pengerjaan Ya, kita gamenya. next. Terus pengerjaan gamenya gimana, Kak? Pengerjaan gamenya kita tinggal ini aja sih ya ke Dina ya, tinggal ini aja klik yang trivia game ya contohnya ya. Kayaknya minta ya, Maksudnya contohin satu mungkin kalau beda. oh contohnya ya, contohnya eh Ya kayak masukin kode. ya tinggal masukin kode aja sih kayak gini ya. Misalkan contohnya ya kita contoh deh satu yang ini. Jadi teman-teman klik Hmm, silabus, terus klik yang misalkan trivia game, join game, tinggal masukin kode ini tadi ya, kode ininya. Udah kalau udah nah itu join, kode mm, aksesnya. nah harusnya udah join nih. Nah nanti teman-teman tinggal start modul aja. Ini jalan. Nah, tinggal kerjain ini sesuai langkah-langkah yang ada ya. Nah di sini baru teman-teman belajar ya belajar setidaknya teman-teman belajar mandiri sih memang di sini kita sebagai fasilitator bukan step by step teman-teman mengikuti kayak apa namanya kayak belajar kuliah gitu ya, Iya. belajar kuliah terus kayak gitu enggak, tapi teman-teman belajar mandiri disesuaikan dengan apa namanya
step by step yang sudah Jam sudah di ini dari Google ya. belajar step by step-nya udah di nomor 1, 2, 3, tinggal ngikutin gitu. Betul. Nah, ini lab-labnya mungkin bisa dilihat. Nah, ini harusnya bisa cepat sih kalau misalkan dalam beberapa jam kalau teman-teman sanggup gitu ya, aman sih gitu. Oke, kita next question. Dari Kak Fajar Perdana, untuk kredit itu sendiri apakah digunakan untuk menukar jika ingin start lab? Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Ada beberapa yang menggunakan, ada juga yang tidak. Next, lihat contoh sertifikat apa batch tadi Kak di LinkedIn. Mungkin mau lihat LinkedIn-nya Kakak mungkin. Boleh. Kita contoh deh. Nah, ini contohnya batch-nya ini ya. Nah, ini kayak gini. Nah, kayak gitu. Tuh. Jadi banyak kan ya, meskipun nggak sertifikat, tapi itu maksudnya kita diakui gitu, ada kredensialnya. Ya, masuk ke Credly ya, Kak, ini contohnya. Nah, kayak gini-gini. Jadi, teman-teman bisa add di ini ya, di add di LinkedIn teman-teman gini contoh yang tahun kemarin. Jadi, setidaknya banyak sertifikat tapi ya sebenarnya dari badge Google gitu. Dan ini memang diakui gitu, nggak bohong-bohongan kalau misalkan kita klik otomatis masuk ke sini misalkan. Yang ini yang badge kebetulan langsung dari Google, tapi ada beberapa yang dari eh, ini juga ya, dari Credly. Seperti itu. Kita next question lagi dari Kak Praindi. Jadi Google AdSense ini dari decoding atau kerjasama dari Google Kak? Nah, program Google Cloud AdSense ini merupakan kerjasama dari decoding dan Google. Jadi tetap ini tuh programnya program Google, cuman kerjasama sama decoding gitu Kak infonya. Oke, kita ke next question lagi. Pengerjaannya harus selalu incognito mode Kak? Ya Kak, soalnya di tiap pengerjaan Starlab itu ada arahan gitu, harus incognito mode. Tuh, jadi ikutin aja Kak step by step yang disaranin sama Google Cloud Services-nya. So, next kita ke question dari Kak Jeffrey Kurniawan. Oh, ini Kak, nggak ada share screen. Ini aman sekarang sih. Oh, tadi mungkin ya. Tadi. Jadi dari Oke, kita next. Jadi dari decodingnya Kak, iya Kak, dari Google dan decoding kolaborasi. Oke, next lagi. Kak, maaf boleh tolong kasih tahu yang game mana, yang lain mana, course mana, yang akses limited time yang mana. Mungkin kita bisa ke silabus, main ke silabus aja. Ya, ini arcade game ya Kak. Game yang mana? Yang ini, so, ini dulu. Game dulu, game mana game? Nah, game yang ini ada levelnya tuh. Level 1, level 2, level 3, arcade base game, certification zone. Nah, itu game ya Kak maksudnya. Kemudian yang lab yang mana? Lab itu yang tadi itu yang Star Lab, itu lab namanya. Kalau course yang mana? Oh, yang Course tadi yang ya. mana? Kayak ini game ya. Ini game. Mungkin Game lab maksudnya. yang ini kali ya. Kalau course tadi kayak Yang mana? itu tuh lab kalau bahasnya. Paling ini di bawah kayak alur belajar yang code sama yang isi mungkin
Yang ini kan ada dua, ada alur belajar code, ada sama alur belajar Artificial intelligence ya. Oh ya ini ya. FAQ. Ah ya. Itu tuh bisa lihat di silabus ya. Akses limited time yang mana? Akses limited time itu yang games. Games ya Kak, games. Nah, jadi per minggu kalau games itu dihitungnya. Ya, jadi ini kalau minggunya udah Gitu. minggu ketiga harusnya yang ini ya, Kak. Ya, jadi kita nggak bisa lagi ngakses yang Juli minggu ke 1 dan 2 ya. itu Harusnya. sih harusnya. Ya. Ya. Oke, kita next lagi. Pak, tadi kan ada batasnya, labnya 15 per hari. Mau nanya tuh, itu risetnya setiap hari jam berapa ya? Kita lihat deh. Kalau si ini, oh iya, mungkin ada di itunya. Ya, itu per hari harusnya jam 12 ya, Kak. Besok harinya ya. Besok baru kita join lagi sih bisa. Iya, Terus kredit itu digunakan menukar ketika infak lab iya. PPT. ya udah itu udah Ya, terjawab tadi ya. mungkin agak cepet lah ya, Kak. Udah jam 9 ini gitu. Oke. Hmm, Iya, Kredit sendiri ditukar start lab. Oke. Iya, kredit buat start lab, tapi harusnya aman ya. Tadi udah. PPT iya, nanti di-share. Pengerjaan arcade gimana Kak? Soalnya masih bingung bagian mana dimulai pengerjaannya. Eh, tadi sih kita udah kasih tahu ya Kak yang ini. Contohnya tadi ya, yang ini kita tinggal copy terus join game aja. ya langsung join aja. Nah, nanti tinggal ikuti modul-modul yang ada. Nanti harusnya kalau modulnya udah selesai, nanti kita sudah selesai nih berarti yang level 1 ini. Nanti baru lanjut ke level selanjutnya kan. Dan ini juga per bulan ya Kak, kalau yang Ya, arcade gitu. game. Nanti kalau bulannya udah beda, ini udah nggak bisa akses lagi teman-teman. Jadi sayang ya, eh, poin yang teman-teman harusnya bisa dicapai, tapi nggak bisa gitu. Harusnya udah bisa 4 arcade game, tapi karena bulannya udah kelewat, nah itu sayang sih gitu. Makanya ya teman-teman cepet-cepet sih, lebih cepat lebih baik ya Kak. Dan ini pengerjaannya. Jadi kita next lagi dari ke cari latihan. Untuk riset 15 wave per hari, apakah set jam 12 malam atau dihitung setelah terakhir kali kita menggunakan wave? Kalau nggak salah, nanti teman-teman coba cek aja ya. Soalnya saya belum cek lagi gitu. Kalau kemarin sih saya ngerjain sesuai jam lagi gitu. Sesuai jam. Jadi misalkan terakhir jam 9, baru bisa lagi jam 9. Terakhir lab Oke, yang kita kita kerjain next aja ya. lagi. Ya, coba aja. Dari Kak Sukma Suciana. Ini pertanyaan untuk PL Group fasilitator ini akan dibuka sampai program selesai. Ya, sampai program selesai ya. Kalau teman-teman mau connect juga, misalkan di LinkedIn juga boleh ya. Tapi nanti aja sih kalau udah beres. Kemudian dari Kanova, Kak untuk tulis yang harus dikerjakan setiap minggunya di mana? Itu kakaknya bisa lihat di silabus. Tapi mungkin untuk lebih detailnya nanti kita bisa bantu sih kalau mau bikin target per minggu juga efektif, bisa aja sih nanti aku bantu gitu ya yang minggu ini harus beres apa aja. Kita Oh. bisa buat target sendiri juga. Oke, kita next. Untuk kredit sendiri digunakan untuk apa ya Kak? Apakah untuk mendaftar setiap games?
Kredit itu buat Labs ya. Kalau games itu kalau nggak salah nggak perlu bayar ya, tinggal daftar aja ya Kak. Iya, nggak perlu Games. bayar harusnya. Yay. Kredit Kita udah. next Ini lagi. tidak ada Kalau sih harusnya. mengerjakan lab dengan ya nggak usah pakai kredit kan Kak? Kalau GCP harusnya nggak ada ya. Oke kita nggak ada ya, nggak usah. Ini nggak ada. Oke kita next lagi. Kak, kalau mengerjakan lab dengan cepat, misalnya alokasi waktu 45 menit, tapi saya selesai 30 menit, apakah bisa dapat ekstra poin? Atau ada benefit atau kelebihan nggak? Kalau mengerjakan lebih cepat nih Kak, ada benefit nggak kayak? Ya, harusnya nggak ada ya. Kita ya cepet-cepetan aja sih. Ya kalau teman-teman bisa lebih cepat berarti nanti next pengerjaan apa silabus yang di sini teman-teman bisa lebih cepat gitu ya batch-batchnya. Oke, kita next lagi. Dari Kak Praidi. Ini untuk SMA ya Kak. Ini dapat kredit buat tuker ke GCP enggak Kak? Enggak ya, kita bukan kredit buat ke Google Cloud Platform ya. Kita itu cuma belajar di Google Cloud Skill Ya, cloud skill boss ya Boost. Kak. Nggak ada kredit buat Google Cloud Platform. Cloud Skill Boost, bukan Google Cloud Platform. Oke, kita next lagi. Ini yang nunggu email tuh yang udah daftar di form terus tinggal nunggu email ya Kak, dan terus emailnya berisi apa? Nanti emailnya itu akan berisi kredit ya Kak, kredit sama nanti tuh kakaknya juga bakal dapat informasi terupdate gitu terkait Google Cloud Adsense. Terus ada pertanyaan dari Pak Sukma Suciana. Adsense itu untuk apa ya Kak? Adsense itu untuk apa? Adsense apa ya? Adsense kurang paham. Target untuk apa itu ya tadi ya kita targetnya ini untuk ini ya Kak. Kalau teman-teman sudah dapat 4 arcade game berarti nanti otomatis Oh, udah dapat poin nih gitu di sini. jadi adsense point itu buat nuker dapat merchandise gitu. Cara tahu masing-masing adsense atau game itu harusnya kapan, lihat di mana. Oh, di silabus ya. Yes, ada tanggal ya. Mm-mm. Di silabus sama di website arcade sih. Betul. Oke, lanjut. Nomornya kapan ya, di mana nanti kita infokan lagi ya untuk linknya. Adsense itu tiap hari ya Kak pengerjaannya, ya bisa dikerjakan setiap hari. Next, tadi 19. Kan misal kita udah selesai nih, terus waktunya belum habis, boleh enlay boleh. Next, dalam satu hari berarti pengerjaan games itu maksimal 15 kali pengerjaan. Ya, 15 kali, betul. Kalau udah lebih dari 15 kali harus nunggu 2 jam. Next, ke Getri Kurniawan.
Kak, kalau ngerjain lab terus waktunya habis, bisa ngulang apa enggak ya? Apa hangus, nggak bisa diakses lagi? Bisa, bisa ngulang. Terus next, maksud 15 lab Kak ya. Jadi maksudnya 15 kali sistem itu sehari pengerjaan maksimal 15 lab. Cara penukaran poinnya gimana Kak? Cara penukaran poin nanti akan diinfokan di akhir. Oke. Pak Rahmat ingin bertanya, silakan. Pertanyaan terakhir ya. Halo Pak Rahmat. Daftar. Kalau daftar lab itu kita ngikutin silabus Kak. Kalau kakak udah dapet email, terus nanti dapet kredit, nanti login Google Code Syllabus, nanti langsung bisa diakses gitu labnya. Kayak tadi yang udah di tutorialin. Nanti kalau kakak ketinggalan juga, nanti record ini akan di-share di. Oke, mungkin Kak Ahmad, kalau Kak Ahmad nggak ada pertanyaan lagi, kami pamit undur diri. Saya Dina Akmila dan Kak Diki mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Oke, baik, kita tutup ya kalau tidak ada pertanyaan lagi. Oke, nanti next di ini aja kayak di WhatsApp group kalau masih ada kesulitan atau Oke, apa. Oke, kita kita tutup ya tutup Kak Gadina. dulu Ya, ya teman-teman. ya, terima kasih semuanya. Terima Selamat kasih. malam. Terima kasih.